Istirahat. Tempat. Gerak. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Pasukan disiapkan. Siap. Gerak. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Pada pembina upacara. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Lapor upacara pengibaran bendera hari Senin tanggal 14 Desember 2015. Siap. Laksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Siap. Pada bendera merah putih. Hormat. Gerak. Pemerintahan kita dipimpin oleh pembina upacara. Mari sejenak kita tundukkan kepala kita, sedangkan kita mengaturkan doa terbaik kita kepada para pahlawan yang telah mendirikan dan membela negeri di negara dan air mata. Penghenian kita dimulai.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa kemudian dengan itu ialah sebangsa, dan oleh sebab itu maka perjanjian di atasnya harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sebangsa mengatakan Indonesia ke depan untuk terbangun kemerdekaan Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkata Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu membentuk satu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disinilah kemerdekaan Indonesia itu dalam satu undang-undang dasar negara Indonesia yang berbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan adil dan beradab, kesatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan kemakmuran, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diucap ulang oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan ikrar pelajar dan diucap ulang oleh peserta upacara. Janji pelajar SMA Negeri 16 Bandung. Kami pelajar SMA Negeri 16 Bandung berjanji. Satu, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Dua, setia pada bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Tiga, patuh dan taat pada orang tua dan guru. Empat, cerdas, giat, dan berdisiplin untuk meraih cita-cita. 5. Siap meneruskan perjuangan pahlawan bangsa. Amanat pembina upacara, pasukan istirahat. Tuh, rakyat, istirahat, debat. Gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung serta jajaran yang hadir. Dan harus mengucapkan syukur alhamdulillah karena dengan kita sekolah di sekolah negeri yang baik ini, kita semua bisa sekolah di sini. Jadi bermanfaatkan nikmat dari Allah ini dan belajar sebaik-baiknya. Kedua, pendidikan membuat hidup kita memiliki banyak pilihan. Tanpa pendidikan, hidup kita tidak banyak pilihan untuk menjadikan kita. Saya pribadi dulu
pintar, itu cuma 20%. Jadi di mana ada waktu belajar, ya, dalam Al-Quran disebut Iqra. Belajar itu nggak hanya baca buku, okay? Belajar itu bisa dengan melihat kehidupan, bisa dengan traveling, bisa dengan googling dan seterusnya. Semua itu belajar. Dunia ini penuh hal-hal, ada yang baik, ada yang buruk. Nah, kira-kira apa yang mau dipelajari? Amin. Kita nonton Star Wars, The Force ada yang dark side, ada yang Jedi Master. Ya. Ilmu juga sama. Kalau kamu mencari yang negatif-negatif, akan membentuk karakter kamu. Jadi badan harus sehat, otak harus cerdas. Ketiga, di luar nalar dan fisik ada yang namanya roh, yang membedakan kita dengan binatang, yaitu rohnya harus diisi dengan ibadah, sehingga barulah lengkap bagi belajar. Kalau cuma sehat saja dan pintar saja, banyak orang pintar tapi jahat. Maka ini anak-anak 16 dan itu guru-gurunya, di luar urusan kepintaran IQ-nya, tetap harus diingatkan tentang EQ-nya dan SQ-nya. Oleh karena itu tahun depan, saya ingatkan sekarang, kita akan ada tambahan pendidikan karakter berbasis agama, berbasis lingkungan, berbasis bela negara, dan berbasis budaya. Karena sekolahnya di Bandung, bukan di Jogja, maka budaya Sunda harus hafal, harus kokoh. Saya ke luar negeri, saya berbahasa Inggris. Saya pulang ke Bandung, saya berbahasa Sunda. Kalau cuma bisa berbahasa Indonesia, apa bedanya dengan orang Jakarta? Apa bedanya dengan orang Indonesia? Ya, kita jadi harus kokoh juga untuk orang usaha untuk integrasi. Ya. Nah, itu tugas dari pendidikan. Sehingga nanti lulus, kamu-kamu yang sedang mencari nilai kehidupan ini bisa punya namanya segitiga manusia tadi. Pada-pada semalang belas, oleh Pak Pintar, para mereka. Jadi harus saling mengingat. Kita harus syukuri tinggal di Bandung. Ya. Bandung ini kota teramat istimewa. Bandung ini kota kaum intelektual, orang pintarnya banyak. Maka ibu saya mengajari, kalau menjadi orang baik, bergaul dengan orang baik-baik. Kamu mau pintar, bergaul sama orang pintar, bergaul orang pintar. Kamu mau optimis, bergaul sama orang-orang optimis, pasti optimis. Kamu mau kreatif, bergaul sama orang-orang kreatif, pasti ketemu orang kreatif. Itu prinsip itu. Sebaliknya juga sama. Kalau pengen brengsek, bergaul dengan orang-orang negatif, pasti ikut negatif. Kamu mau pesimis, komplain melulu, gaul sama orang-orang yang punya marah-marah, komplain, pasti itu bawa-bawa. Negative life come from negative mind. Positive life come from positive mind. Jadi kalau katakan setiap hari dijaga dengan positif, hidup itu juga positif. Ya. Bandung, kota kaum intelek, orang baiknya banyak, orang pintarnya banyak. Kota Bandung juga sekarang sudah banyak apresiasi. Bagi wali kota saya melaporkan hal positif yang menyemangati. Yang pertama, bulan lalu alhamdulillah setelah 17 tahun. Kamu umur berapa? 17 ya? Ya. Terakhir dapat adipura pas kamu lahir. Alhamdulillah bulan lalu kita merayakan lagi piala kebersihan namanya piala adipura. 17 tahun itu lama, ya. Dari bayi ya, sampai gede lama 19 tahun. Oleh karena itu, tolong prestasi piala adipura ini dijaga oleh teman-teman guru dan adik
bahwa kalau kotor tanggung jawab kita, bahwa kalau ada sampah, walaupun sampah orang lain punya angka baru kan jangan ambil sampah. Jangan. Oh, itu bukan sampah saya Pak, itu bukan sampah saya. Ambil kalau dia angka baru Pak. Maka saya bilang, cintai Bandung seperti mencintai ibu kamu sendiri. Kalau kamu mengotori Bandung sama saya, kamu mengotori martabat kita. Jadi dia lagi surat sudah, tolong dijaga. Berita baik kemarin 2 hari lalu PBB memberi anugerah kepada Kota Bandung sebagai kota kreatif dunia di bidang digital. Di penghargaan tertinggi dan itu yang membuat saya bangga. Artinya orang Bandung itu kreatifnya sudah terkenal sampai ke seluruh dunia. Kreatif itu tidak perlu banyak lalu punya kekayaan. Kreatif keret tapi aktif itu kreatif. Ya, yang penting punya gagasan. Maka ibu bapak, para guru, nanti anak-anaknya berimajinasi. Anugerah alam terbesar itu salah satunya manusia mampu berhayal imajinasi. Tolong salurkan. Imajinasi dalam bentuk gagasan, imajinasi dalam bentuk karya, itu yang membuat orang. Hasil survei kenapa orang Bandung kreatif? Karena faktor cuaca. Bandung kiri, kalau kiri galaunya maksimal. Ini menghayal bikin lagu asli pol. Makanya band-band Bandung banyak dari band-band Indonesia banyak dari musisi-musisi. Tulus itu orang Bandung ya. Di sana juga. Jangan lupa di sana ya. Subuh oke. Kasar jangan di sana. Ya. Ketiga, kenapa orang Bandung kreatif? Menurut survei karena sering berkumpul silaturahmi. Nah, ciri orang Bandung itu senang silaturahmi. Kebahagiaan orang Bandung itu setelah disurvei sederhana, rajin silaturahmi. Mau silaturahmi secara fisik atau silaturahmi secara virtual. Makanya orang Bandung di HP-nya pasti tidak mungkin tidak punya grup. Nah, ada grup SD, grup SMP, ada hobi A, hobi B, ada grup arisan, macam-macam. Itu jadi beruntung, bersyukur tinggal di Kota Bandung. Kota Bandung penduduknya sekarang 2,5 juta. Artinya apa? Persaingan semakin ketat. Dulu Kota Bandung nyaman karena cuma didesain untuk 300.000 manusia. Sekarang 2,5 juta. Semua berlomba-lomba setiap hari mengejar nafkah, bersekolah, berkompetisi, mencari ekonomi. Jadilah adik-adik orang yang menjadi pemenang dalam kehidupan, bukan pecundang. Ya, saya doakan. Oleh karena itu, belajar yang rajin, kerja cita-citanya setinggi mungkin. Lihat saya persis kayak kamu dulu, dari keluarga sederhana, karena pendidikan saya berubah, lebih baik hidupnya, dapatkan istri tercantik tidak kodok, dan cinta itu kembali. Dan saya bahagia dengan apa yang dilakukan. Jadi kuncinya ada di pendidikan. Ya, jadi pesan wali, kalau wali bisa, saya juga bisa. Penduduk 2,5 juta, oleh karena itu jadilah kelompok-kelompok yang bersaing ya. Dan jangan lupa juga, saya pernah diingatkan kesuksesan lelaki itu salah satunya ada doa ibu. Jadi kamu setiap pergi sekolah minta doa bagi yang masih ini. Doa ibu itu jimat paling tinggi dan paling mudah dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang saya ada hadiah. Siapa yang mau hadiah? Nah. Yang pertama adalah saya ingin lihat bahwa anak SMA 16 badannya sehat.
Pusat 50. Ini bukan hukuman, ini kehormatan mewakili sekolah. Kamu udah keren nanti aja. Kalau kamu udah jadi pemimpin upacara, kamu udah manusia manusia. Ya udah kamu. Namanya siapa? Markus. Markus. Bukan masalah kaki bukannya. Ya Markus, mau dulu semangat SMA 16. Dari cowok kayak gitu ya. Jadi kalau lagi ngapel motornya mogok, motornya diangkut sama pacar. Kedua, harus jadi anak pintar, cerdas ya. Cerdas itu ada dua, cerdas otak kiri, keilmuan, cerdas otak kanan, kreativitas, inovasi. Nah kalau ngetes otak kiri ada banyak bidang. Ini ada yang siapa yang bisa nyanyi lagu dangdut? Sama tempat. Nama Ibu Supriyati dari kelas 12 di SMA. Ini lagu apa? Lalu berapa? Lagu dangdut. Ya mungkin oplosan ya. Boleh dijoget ya, jangan jadi apa tadi sampai kepala lupa.
mewakili guru. Baik gurunya bisa lalu juga. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa. Walladzi qaddara fahada. Alladzi akhrajal mar'a. Faja'alahu ghutha'an ahwa. Sanuqri'uka fala takhsha. Illa ma syaa Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Wa nuyassiruka lil yusra. Fadzakir in nafa'atis dzikra. Sayadzakkaru man yakhsha. Wa yatajannabuhal ashqa. Alladzi yaslan naral kubra. Tsumma la yamutu fiha wa la yahya. Qad aflaha man tazakka. Wa dzakara isma rabbih fasalla. Bal tu'thiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Inna hadza lafi suhufil ula. Suhufi Ibrahim wa Musa. Shadaqallahul azim. Yang kepala siapa? Namanya? Tangan pemilihan. Siapa tahu jadi penanggung sayanya? Tidak ada nama laki-laki buat SMA. Oke ya, paham maksud saya ya. Itu jadi anak Bandung yang keren itu begitu. Kombinasi badan yang sehat, kombinasi kecerdasan otak kiri otak kanan, kombinasi kesulitan itu digabung, itulah anak SMA 16 yang diharapkan. Tadi guru yang joget siapa itu belakang ya, kayaknya jalan kakinya juga begitu ya, punya buka pengkol. Oke, karena waktu terbatas, saya kira itu pesan-pesan saya. Ya, kita cintai kota Bandung ini yang istimewa ini. Kita bersemangat kejar cita-cita ya. Ingat rumusnya, kalau Pak Wali bisa, Pak Ridwan Kamil bisa, juga bisa. Kejar tiga nilai itu. Saya ingin sehat, saya ingin cerdas, saya ingin soleh. Insya Allah itu jadi bekal sampai kamu tua. Tiga nilai itu yang akan menjaga kamu sampai kamu hari tua. Dan biasakan disiplin. Coba yang belakang jangan ngobrol, ikuti barisannya berantakan ini. Kalau baris itu lihat bahu yang paling depan ya, terus gini-gini saya pasti berat juga. Ikuti baris bahu yang paling depan. Kalau bisa orang kedua di depan nggak kelihatan, kamu lihat kepala orang yang di depan. Oke. Saya kira itu. Ada buku satu lagi. Habis? Oke, saya kira itu amanat dari saya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan halo halo Bandung. Semua ikut ya.
Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami panjatkan doa dan puji syukur kehadirat-Mu. Ya Allah, kami sampaikan sholawat serta salam pada Nabi utusan-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, bimbinglah kami di jalan yang benar, jauhkanlah kami dari jalan yang sesat. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami taufik dan hidayah-Mu, agar kami dapat belajar menuntut ilmu yang berguna bagi masa depan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami manusia yang berguna bagi keluarga, nusa, bangsa, dan agama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Para pembina upacara, hormat! Rob! Tegak! Rob! Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Kita lanjutkan sedikit dengan simbolis kepada sekolah-sekolah lain yang kita bantu. Penyerahan bantuan Wali Kota Bandung tahun anggaran 2015 secara simbolis akan disampaikan kepada yang pertama SMK Negeri 3 Bandung sebesar 1.060.000.000 rupiah. Yang kedua SMA Negeri 16 Bandung sebesar 262 juta rupiah. Yang ketiga SMA PGRI 3 sebesar 435 juta rupiah. Yang Karena kesibukan saya yang bisa lama-lama ada rapat lagi, untuk para guru kita foto dulu di depan. Ya, ini bagian dari program kita dalam rintisan sekolah gratis ya. Jadi Bawaku ini rata-rata untuk mereka-mereka yang SKTM, sekolah yang warga yang tidak mampu, baik di sekolah negeri maupun swasta. Jadi ini komitmen dari kita agar sekolah-sekolah yang menerima siswa-siswa tidak mampu, kita beri subsidi, bantuan agar penyelenggaraan pendidikan tetap berlangsung sesuai dengan standar minimal. Ada kurang lebih berapa? 50 sekolah yang dibantu. Jumlah total 143 miliar. Jumlah totalnya 143 miliar rupiah. 59 swasta. 2015 untuk 53 sekolah. 59 swasta. 59. Rencananya 2016 mungkin ada. Sama juga, programnya sama kurang lebih. Dan tahun depan kita PPDB-nya lebih awal prosesnya. Di awal tahun depan kita sudah mulai proses sehingga jauh-jauh hari masyarakat tidak kebingungan lagi dalam sistem yang akan kita bangun. Evaluasi hasil PPDB kemarin yang akan diterapkan nanti pada video. Itu tadi proses verifikasi itu ternyata butuh waktu. Intinya ada di situ dan kita tidak mau ada penyalahgunaan informasi
kepada mereka yang tidak berhak. Jadi insya Allah 2016 tahun terbaik dalam penyelenggaraan penerimaan siswa baru, dukungan untuk siswa miskin juga sekian ratus miliar juga kita siapkan. Pak, kalau klasifikasinya sendiri Pak, tentang bawahku tadi, apa aja Pak? Ya tentunya tidak ada klasifikasi, itu hanya dari ajuan sekolah-sekolah yang menerima siswa miskin kan tidak bisa disebut gratis, itu artinya kita yang membiayai. Bukan berarti satuan unit kos dari sekolah itu tidak ada sama sekali kan. Nah itu yang kita bantu. Oleh karena itu secara berkeadilan tidak hanya sekolah negeri, sekolah swasta juga, karena mereka juga kan KTP Bandung, warga saya juga, tetap kita bantu, baik di negeri maupun swasta. Kan jumlah orang miskinnya kan tidak beragam setiap tahun. Logikanya pembangunan ini membaik, orang miskinnya makin sedikit. Suatu hari yang minta SKTM tidak banyak harusnya. Ya. Terima kasih ya. Pak.